selamat malam waktu Jakarta. Selamat datang di YouTube channel gue. Kali ini spesial, gue buat video untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Karena meskipun trip gue sudah beberapa bulan yang lalu, tapi masih banyak pertanyaan yang muncul di channel YouTube gue. Ataupun ada yang beberapa dari kalian langsung DM ke Instagram gue. Jadi tanpa berbasa-basi akan gue jawab semua pertanyaan tersebut, insya Allah dengan dengan informasi yang gue tahu dan dengan informasi yang sudah gue alami waktu gue kemarin solo trip ke Turki. Oke, pertanyaan pertama datang dari siapa ini? Iqbal Johan. Selama di Kapadokia transportasinya naik apa? Susah enggak nyari transportasi atau tempat wisata di Kapadokia? Terima kasih. Oke. Nah, jadi Kapadokia itu merupakan suatu wilayah yang sangat luas sekali. Nah, ada Nevşehir, ada Kayseri, ada Avanos, dan lain sebagainya. Kebetulan gue stay di area yang bernama Goreme atau Gorem. Nah, di Gorem ini banyak tempat wisata yang bisa kita datangi hanya dengan berjalan kaki. Misal dari tempat penginapan gue ke Gorem Open Air Museum itu sekitar 2 km. Jadi gue melakukan perjalanan dengan jalan kaki tanpa harus menggunakan transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Terus kemudian juga gue jalan ke Sunset Point, ke Sunrise Point, itu juga jalan kaki karena dekat. Jadi tips untuk kalian yang mau ke Kapadokia, kalian bisa stay di area Gorem namanya. Itu 1 jam dari Kayseri, ya 1 jam lebih lah dari Kayseri gitu. Jadi Kayseri itu merupakan bandara terdekat kedua di Kapadokia. Ada Kayseri dan Nevşehir. Nah, Nevşehir kita lupakan dulu karena banyak penerbangan yang kadang-kadang suka di cancel ataupun yang delay gitu. Jadi kalau mau pasti kalian bisa melakukan penerbangan ke Kayseri aja ya. Dan untuk wisata lainnya itu memang harus menggunakan transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Banyak juga hotel yang menyediakan paket tour 1 hari itu untuk keliling tempat wisata yang ada di Kapadokia yang tidak bisa kita jangkau dengan jalan kaki. Jadi cuman kalau kalian trip sendiri dan ingin explore semua tempat wisata, kalian bisa ikut open trip dengan travel atau hotel yang kalian tempati, atau juga kalian hanya bisa berjalan kaki di sekitar hotel ya, karena masih banyak juga tempat-tempat wisata yang bagus di sekitar Gorem tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari mana nih? Ekotia. Kak, kalau ke Turki tetap pakai asuransi perjalanan enggak? Nah, untuk asuransi perjalanan itu sikapnya optional atau pilihan kalian, tergantung kalian mau beli atau tidak, dan itu tidak diwajibkan oleh pemerintah Turki. Terus kemudian untuk anak-anak di bawah 7 tahun apakah wajib PCR? Nah, seneng banget nih untuk sekarang mulai 18 Mei 2022 warga negara Indonesia yang akan pergi ke Turki itu tidak perlu melakukan tes PCR lagi. Kalian dari Jakarta, misalnya dari Jakarta ke Turki atau dari Turki ke Jakarta, itu sama sekali tidak perlu PCR. Dengan catatan, dengan syarat kalian harus full vaksin atau booster. Ya, kalau masih 1 kali vaksin atau belum vaksin itu harus PCR ya. Jadi bebas PCR ini dikecualikan untuk kalian yang sudah full vaksin ya. Semoga mengerti. Terus kemudian ada karantinanya nggak setelah sampai di Turki? Nah, tidak ada. Tidak ada sama sekali karantina karena pemerintah Turki sudah membuka border mereka untuk kita warga negara Indonesia dengan bebas. Jadi kita tidak perlu lagi karantina di sana. Terus kemudian rekomen bis ke Kapadokianya dong, soalnya kalau naik pesawat agak mahal ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke Kapadokia dari Istanbul,
itu memang ada pilihan naik bus itu sekitar kurang lebih 13 jam, atau juga kalian bisa naik pesawat. Nah, kemarin gue pergi pulang dari Istanbul ke Kayseri ke Istanbul itu pulang pergi 1.500.000 menggunakan Turkish Airlines. Kalau naik bus sih sekitar 13 jam dan kurang lebih harga tiketnya sekitar 250.000 sampai 300.000 rupiah. Cuman gue tidak menyarankan untuk kalian yang memiliki waktu yang singkat, karena kalau naik bus kan capek di jalan ya. Jadi enaknya sih naik pesawat aja gitu. Terus kemudian, hai kak, salam kenal. Saya mau tanya, kemarin kakak ke Kayseri naik Turkish, pesannya lewat apa? Soalnya saya pesan lewat website tidak bisa, dan flight jam berapa kak? Terima kasih. Oke, jadi gue kemarin booking tiket pesawat itu di Agoda, di aplikasi Agoda. Karena gue coba cek di tiket.com dan di Traveloka itu tidak ada penerbangan yang tersedia, sekalipun ada harganya mahal, bedanya jauh banget. Nah, gue cek iseng di Agoda, itu harganya cuma 1.500.000 rupiah. Dan itu murah menurut gue untuk pulang pergi dari Istanbul ke Kayseri. Dan juga bisa kalian, dia bilang katanya saya pesan lewat website tidak bisa. Nggak mungkin ya, pasti bisa lewat website atau lewat aplikasi Turkish Airlines, dengan catatan kalian harus memiliki kartu kredit. Nah, cuman kalau Agoda kalian bisa bayar transfer ataupun dengan kartu kredit. Jadi gue saranin sih kalau kalian mau beli tiket pesawat bisa dicek di beberapa online travel agent seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan websitenya langsung. Bandingin mana harga termurah dan mana metode pembayaran yang paling mudah untuk kalian ya. Oke. Halo, Kak, di berita perlu PCR. Yang benar yang mana ya? Sudah semenjak 18 Mei kemarin untuk dari Istanbul ke Jakarta tidak perlu PCR untuk full vaksin. Kalau kalian belum vaksin atau 1 kali vaksin, better kalian cari informasi lebih lanjut lagi ya. Oke, ke Kapadokia itu bandara terdekat dibilang Nevşehir. Memang betul, bandara terdekat dari Gorem itu Nevşehir, cuman gue saranin kalian lebih memilih untuk penerbangan ke Kayseri karena jadwalnya yang lebih banyak. Untuk transport ke Gorem atau sebaliknya, itu apakah ada selalu shuttle van-nya? Nah, jadi dari Kayseri ke hotel gue menggunakan shuttle van yang tersedia di Bandara Kayseri, dan itu lumayan mahal karena harganya tuh kayak diketok gitu. Lu mau naik silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. 150 TL atau 150 lira. Itu langsung dari Kayseri, kalian akan diturunkan di terminal, semacam terminal di Gorem, dan dari terminal gue jalan kaki ke hotel nggak lebih dari 500 meter, deket banget. Nah, kalau saran gue, kalian bisa hubungin pihak hotel atau pihak hostel kalian untuk menjemput kalian di Kayseri, karena pas mau pulang nih dari hotel ke Kayseri itu cuman bayar 120 TL atau 120.000 rupiah. Jadi bisa hemat 30.000 rupiah. Lumayan, kalau pulang pergi hemat 60.000 rupiah ya. Jadi booking aja, hubungin pihak hotel kalian, kasih tahu jadwal kalian landing jam berapa, itu nanti kalian akan dijemput. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi Lydia Damayanti. Kak mau tanya, harus ambil jeda berapa lama kira-kira tiba di Istanbul dan langsung ke Kapadokia? 3 sampai dengan 5 jam cukup? Cukup ya. Karena Turkish Airlines, kalau kalian dari Jakarta ke Istanbul naik Turkish Airlines itu biasanya nggak delay, itu biasanya landing sekitar jam 5 pagi. Paling aman sih 3 atau 5 jam spare time-nya, supaya kalian nggak buru-buru, karena lumayan jalan dari kedatangan internasional ke terminal domestik. Kalian harus check in lagi, harus cek dokumen dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi supaya nggak capek nih, nggak lari-lari, kalian bisa spare waktu antara 3 sampai 5 jam. Mending istirahat kan, dan nggak usah buru-buru gitu.
Terus kemudian transportasi dari Kayseri ke Gorem, kakak bilang selalu standby di bandara. Nah, selalu standby. Jadi setiap ada pesawat yang landing, itu van-nya itu selalu standby. Untuk transportasi itu kalau kita ikut orang atau umum gitu itu hanya sampai terminal. Tapi kalau mau sampai hotel, hubungin pihak hotel yang sudah tadi gue jelaskan. Oke, di Goreme menginap di hotel apa? Gue kemarin di Camellia Cave Hostel. Itu hostel yang lumayan enak menurut gue. Lokasinya juga strategis, dekat dengan tempat makan, dekat dengan Gorem Open Museum, dekat dengan Sunrise dan Sunset Point. Jadi di situ di Camellia Hostel. Terus berapa malam sebaiknya menginap di Gorem? Gorem itu kotanya yang bagus banget, cakep banget. Jadi minimal tuh menurut gue 3 hari 2 malam. Itu supaya kalian puas. Dan kalau kalian mau naik hot air balloon itu juga harus spare waktu yang agak lama. Kenapa? Karena kadang cuaca itu buruk atau cuaca itu tidak memungkinkan untuk hot air balloon itu terbang. Jadi kalau kalian punya spare waktu yang panjang kan misalnya hari pertama nggak ada balon, hari kedua nggak ada, hari ketiga mungkin bisa saja ada. Jadi minimal sih 3 hari 2 malam kalau dari pengalaman gue ya. Ada wisata apa lagi selain hot balloon? Ada open air museum, ada valley, terus kalian bisa naik jeep, bisa naik kuda, banyak deh di sana. Jadi jangan takut kalau kalian sampai di hotel, itu pasti kalian akan ditawarkan paket trip yang mereka sediakan. Semua jenis vaksinkah yang diterima sebagai syarat bebas PCR? Apakah ada jenis vaksin khusus? Jadi kebanyakan untuk vaksin Indonesia yang sudah full vaksin seperti gue AstraZeneca itu sudah boleh ke sana tanpa PCR. Bahkan kalau nggak salah tuh vaksin Johnson Johnson itu kalau satu vaksin pun itu udah disebut, satu kali vaksin pun itu udah disebut full vaksin gitu. Jadi kalian bisa cek di aplikasi Peduli Lindungi, convert ke WHO, kalian tulis ketik tujuan negaranya Turki untuk penerbangan internasional, nanti keluar sertifikat internasionalnya dan itu sudah diakui oleh seluruh dunia. Terus kemudian kalau nyari tiket pesawat di mana? Di itu tadi di Agoda ya, bisa di situ. Terus kemudian estimasi biaya dong, makan tiket lebih detail lagi kak. Oke. Nah, jadi gue tuh kemarin dapet tiket yang cukup murah, Turkish Airlines. Itu gue pulang pergi cuman 3 juta rupiah aja. Nah, keren kan? Nah, buat kalian yang mau tips untuk dapet tiket murah bisa follow Instagram gue karena gue sering share kapan ada tiket promo untuk kalian hunting. Karena lumayan banget kalau misalnya Turkish Airlines tuh normalnya tuh sekitar di atas 10 jutaan. 13 juta, kadang-kadang 15 juta pulang pergi. Cuman kemarin gue khusus rezeki itu dapat cuman 3 juta pulang pergi. Total itu hotel di Istanbul, hotel di Kapadokia, tiket pesawat dari Istanbul ke Kayseri itu total 10 sampai 12 jutaan. Untuk makannya di sana harganya sama untuk Indonesia. Itu satu TL-nya itu sekitar 1.000 rupiah. Jadi kalau kalian mau ambil uang, mending di ATM sana aja. Ada namanya Ziraat Bank. Itu ATM-nya lebih murah nilai tukarnya dibandingkan kalian tukar di Indonesia atau di money changer. Ya, jadi ambil sekaligus yang banyak supaya kalian gak usah ambil-ambil lagi nih gitu. Ya. Sekali makan kalau makanan tuh sekitar 50 TL atau 75 TL lah, lumayan murah. Oke. Masih perlu isi hashcode nggak bang? Nggak usah, udah nggak perlu isi apa-apa lagi. Untuk membeli tiket dari Istanbul ke Kayseri, ya di Agoda ya. Terus kebanyakan hanya budget, sudah saya tadi sebutkan.
Beli Istanbul Card di mana? Nah, sekarang kita ngomongin Istanbul. Istanbul Card itu bisa kalian cari di toko-toko atau di warung-warung sekitar metro, atau juga bisa cari atau beli di mesin seperti mesin ATM itu di setiap stasiun metro ada. Itu cuman gue kemarin karena gue belum ngerti untuk beli di mesinnya, jadi gue beli ke toko itu sekitar 45 TL atau 45 lira. Terus kemudian gue isi 100 TL, itu bisa cukup untuk 5 hari selama di Istanbul menggunakan tram dan bus. Terus kemudian apa lagi ya? Terus bawa uang harus minimal berapa ya? Bawa uang tuh minimal ya apa ya? Semampunya dan seperlunya kalian gitu. Jadi pasti kalian tahulah kalian tuh makan harus berapa kali sehari, transport dan sebagainya. Jadi perlu perhitungan yang matang untuk pergi ke sana gitu. Terus kemudian mau tanya, proses imigrasi di Bandara Istanbul cepat enggak ya? Soalnya saya tiba jam 8 pagi dan pesawat domestik jam 11, 3 jam keburu nggak? Keburu, karena Istanbul di International Airport di Istanbul itu tidak berbelit-belit proses imigrasinya. Lihat paspor itu gue cuman kurang lebih 5 menit udah dicek dan langsung keluar gitu. Dan untuk kalian pastikan penerbangannya itu ke Istanbul ya. Kalau kalian mau naik Turkish itu pasti kalian ke Istanbul International Airport. Kalau seperti Qatar dan beberapa penerbangan ada juga yang ke Sabiha Gökçen dan itu jauh lagi bandaranya. Ibaratnya kayak Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusumanya gitu. Jadi pastikan untuk memilih penerbangan yang tepat sesuai dengan tujuan kalian. Nah, jadi itu ya, kebanyakan sih pertanyaannya hampir sama, hampir mirip. Intinya adalah untuk persyaratan terbaru itu baik kalian mau pergi ataupun mau pulang itu tidak perlu lagi PCR test, tidak perlu lagi untuk PCR test khusus untuk yang sudah full vaksin atau booster. Terus kemudian tidak ada karantina untuk saat ini. Alhamdulillah, semoga kebijakan ini bisa bisa terus berlanjut sehingga kita bisa pulang pergi ke Turki. Dan saran dari gue sih kalau kalian ingin pergi ke Kapadokia jangan pada saat summer atau musim panas, karena Kapadokia itu landscape-nya itu seperti berpasir, berdebu gitu. Jadi kalau musim panas pasti akan jauh lebih berdebu gitu. Jadi enaknya tuh pas musim semi atau musim gugur gitu. Ataupun kalau kalian ingin coba salju, merasakan salju itu bisa di musim dingin. Jadi seru banget deh. Dan kemarin beruntung banget, meskipun sudah musim semi, tapi pas gue datang itu turun salju dan it's amazing experience. Seneng banget. Dan selama di Istanbul pun udaranya adem, jadi untuk pergi jalan-jalan kemanapun itu enak, nggak capek dan nggak panas. Dan gue selama kurang lebih 1 minggu di Kapadokia dan Istanbul itu gue menggunakan public transportation semuanya, tidak pakai travel sekalipun, dan gue backpacker sendiri dan cukup aman untuk di sana, insya Allah. Jadi jangan takut untuk kalian yang mau coba backpackeran ke sana. Oke? Cukup sekian informasi singkatnya, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang kalian ajukan. Buat kalian yang masih belum belum jelas, bisa komen di kolom komentar di bawah, atau juga bisa hubungin gue via DM di Instagram di @hudairi_nur. Insya Allah kalau ada yang bisa gue jawab pasti akan gue jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.